Beberapa bulan lalu, Honda menjadi bahan olok-olok. Di padok, nama besar itu tak lagi ditakuti. Progres mereka dianggap lambat, konservatif, bahkan tersesat. Namun lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa pengumuman besar, tanpa sorotan kamera, Honda bergerak lebih cepat dari siapapun. Padahal, konsesi baru saja dicabut. Padahal, regulasi baru masih 2 tahun lagi. Dan padahal, mereka seharusnya menunggu. Di saat pabrikan lain masih berdebat soal arah masa depan, Honda sudah berada di lintasan, menguji sesuatu yang belum seharusnya ada. Dan dari momen itu, bisikan mulai menyebar. Karena ini bukan sekedar tes, ini adalah pesan. Namun Honda bukan satu-satunya yang sedang bergerak. Di balik layar, uang, ego, dan kekuasaan sedang bertabrakan. Dan MotoGP bersiap memasuki era yang paling tidak stabil dalam 1 dekade terakhir. Honda 850cc, langkah yang melampaui waktu. Tak ada yang menyangka Honda akan menjadi pabrikan kedua yang menguji mesin MotoGP 2027. Lebih mengejutkan lagi, mereka melakukannya tanpa menunggu musim berjalan. MotoGP akan berubah total pada 2027. Mesin dipangkas menjadi 850cc, perangkat aerodinamika disederhanakan, sistem pengatur ketinggian motor dihapus sepenuhnya, dan yang paling sensitif, ban Pirelli menggantikan Michelin. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah riset total filosofi balap. Namun, di saat pabrikan lain masih fokus pada musim terdekat, Honda memilih menjalankan 2 proyek sekaligus. Motor 2026 tetap dikembangkan. Sementara di jalur paralel, sebuah prototipe 850cc mulai dibangun. Bukan oleh pembalap utama, melainkan oleh sosok yang jarang disorot kamera. Takaaki Nakagami. Mantan pembalap LCR Honda itu kini memegang peran krusial. Ia bukan sekadar penguji. Ia adalah penjaga pintu masa depan Honda. Motor yang digunakan memang berbasis 2026, namun telah dipreteli, tanpa perangkat pengatur ketinggian, aero disederhanakan, dan yang paling penting, ban Pirelli terpasang. Honda tahu satu hal. Kesalahan kecil di fase awal regulasi Daru bisa menghancurkan bertahun-tahun pengembangan, dan mereka tidak ingin mengulang masa lalu. Namun langkah agresif ini justru memunculkan pertanyaan lain. Mengapa Honda begitu yakin, dan apa yang mereka ketahui lebih dulu? Pirelli, KTM, dan perlombaan yang tidak terlihat. Undangan itu terbuka untuk semua pabrikan. Pirelli menawarkan dukungan penuh, ban, staf teknis, data awal yang tak ternilai. Namun hanya 2 yang menjawab, KTM dan Honda. Bagi Pirelli ini adalah peluang emas, bagi pabrikan ini adalah perjudian besar. Karena ban bukan sekadar karet. Ban menentukan gaya balap, geometri motor, hingga filosofi sasis. KTM bahkan menjadi yang pertama memperkenalkan mesin 850cc mereka di Jerez, sebuah sinyal bahwa mereka tidak berniat menunggu. Di pedok, mekanik mulai berbisik. Insinyur mulai menghitung ulang segalanya, karena mereka tahu siapa yang terlambat akan tertinggal lama. Namun di balik keberanian teknis KTM, tekanan lain justru mulai menghimpit dari arah yang lebih berbahaya. Bukan dari lintasan, melainkan dari neraca keuangan. KTM dan CF Moto, saat uang besar ditolak. Di dunia motorsport modern, uang adalah bahan bakar kedua setelah bensin. Dan ketika krisis finansial melanda KTM pada 2024-2025, banyak pihak mulai mencium peluang. Salah satunya datang dari Tiongkok, CF Moto. Bukan pemain baru, bukan pula sekadar sponsor. Mereka datang dengan ambisi global. Bagi CF Moto, MotoGP bukan sekadar balapan. Ini adalah panggung dunia, alat branding, dan jalur tercepat menuju transfer teknologi. Dengan KTM yang sedang mencari stabilitas, spekulasi pun muncul. Apakah ini awal pengambil alihan? Namun KTM menarik garis tegas. Mereka hanya membuka pintu untuk investor minoritas, sekitar 30%, tanpa kendali operasional. CEO KTM secara terbuka menegaskan satu hal. Proyek MotoGP tidak boleh kehilangan jati diri. Bagi KTM, menerima dana besar dengan harga kehilangan kendali adalah kekalahan yang tak terlihat. Mereka memilih jalan yang lebih sempit, tapi bermartabat.
Penolakan ini mengejutkan banyak pihak, karena di era MotoGP modern, jarang ada pabrikan yang berani berkata tidak pada uang sebesar itu. Namun, keputusan ini juga menyisakan pertanyaan besar. Mampukah KTM bertahan menghadapi dominasi raksasa tanpa dukungan finansial tambahan? Yamaha 2026 memutus ikatan dengan masa lalu. Jika Honda bergerak diam-diam, Yamaha justru memilih simbolisme besar, Jakarta. Di sanalah Yamaha akan memperkenalkan proyek MotoGP 2026. Bukan sekadar peluncuran, melainkan pernyataan. Untuk pertama kalinya dalam era modern, Yamaha meninggalkan mesin inline-4, jantung yang telah menjadi identitas mereka selama puluhan tahun. Kini digantikan oleh V4. Keputusan ini bukan tanpa rasa sakit. Inline-4 adalah warisan, namun juga menjadi batas. Musim 2026 dipandang sebagai penentu segalanya, terutama bagi Fabio Quartararo. Juara dunia 2021 itu berada di persimpangan karir. Motor baru ini harus membuktikan satu hal, bahwa Yamaha masih mampu bertarung. Status konsesi D memberi mereka kebebasan penuh, uji coba tanpa batas, pengembangan mesin tanpa pembekuan. Namun kebebasan juga berarti tidak ada lagi alasan. Jika proyek ini gagal, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekedar hasil balapan. Dan di tengah semua perubahan itu, satu nama terus menjadi bayangan. Marc Marquez, standar yang merusak keseimbangan. Bersaing melawan Marc Marquez adalah satu hal, berada satu garasi dengannya adalah hal lain. Pol Espargaro tahu itu lebih baik dari siapapun. Ia mengakui dinamika awal mereka di Honda tidak pernah mudah. Ketegangan muncul, frustrasi terasa. Namun ketika motor tidak kompetitif, mereka dipaksa bersatu, bukan karena kenyamanan, melainkan kebutuhan. Espargaro mengkritik pendekatan Honda yang terlalu kaku, terlalu lama bertahan pada metode lama di saat MotoGP berubah cepat. Tanpa perangkat teknis yang memadai, pembalap dipaksa mendorong motor ke batas ekstrim, seringkali melewati batas itu. Namun aspek paling berat bukan fisik, melainkan mental. Marc Marquez memiliki kemampuan langka. Ia bisa beroperasi di batas motor jauh sebelum pembalap lain mendekatinya. Bagi rekan setim, ini menghancurkan kepercayaan diri. Ketika motor terasa mustahil, namun Marc tetap cepat. Espargaro bahkan melihat bayangan ini kini menghantui Pecco Bagnaia. Standar yang tidak manusiawi, tekanan yang tidak terlihat di data. Dan selama standar itu ada, MotoGP tidak pernah benar-benar seimbang. Retakan dalam sistem, saat filosofi lama goyah. MotoGP tidak lagi memberi waktu untuk ragu. Pabrikan yang bertahan pada filosofi lama mulai tertinggal. Honda dan Yamaha mengalaminya lebih dulu. Cedera, frustrasi, tekanan internal. Perubahan regulasi bukan sekadar soal mesin. Ini tentang cara berpikir. Siapa yang berani berubah lebih cepat akan bertahan. Siapa yang ragu akan tergerus. Dan kini, semua pabrikan berdiri di titik yang sama, menatap masa depan yang belum pasti. Aftermath, era baru yang tidak menunggu siapapun. Musim baru belum dimulai, namun arah MotoGP sudah berubah. Honda bergerak lebih cepat dari ekspektasi. KTM bertahan tanpa menjual jiwanya. Yamaha memutus masa lalu demi harapan baru. Dan Marc Marquez tetap menjadi tolok ukur yang menghantui semuanya. Era baru tidak menunggu siapapun. Tidak peduli sejarah, tidak peduli reputasi. Ketika lampu start akhirnya menyala, hanya satu hal yang pasti. Tidak semua akan selamat dari perubahan ini.